Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali ke cover depan dulu, orang enggak berantakan di sini. Anda ngerti enggak? Nah, iya. Nah, kalau enggak bisa udah biar aja. Penyelaman. Pertama buat para jamaah, hari ini tentu kita tetap pada posisi berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita memang tidak baik-baik saja. Alam juga terjadi banyak turbulensi dengan suasana yang membuat kita memang harus lebih menyadari betapa lemahnya kita. Sesungguhnya untuk pembahasan materi ini saya menyiapkan 3 materi karena saya tidak sempat bisa berkomunikasi secara detail dengan panitia pengarah yang saya duga bisa saya konsultasikan. Tapi sesungguhnya lebih bersifat pilihan saja. Ada saya menyiapkan 3 senjata penghancur Islam. Materinya cukup panjang, dan yang kedua materi yang berhubungan dengan tema yang disampaikan tentang bagaimana persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan anak. Jadi kali ini kita akan membicarakan dari hati ke hati terhadap situasi yang sebetulnya sudah sangat parah. Maka saya mencoba memilihkan materi yang 1 dari 3 yang sempat saya olah semalam. Ya, sampai tengah malam saya masih mencoba untuk berpikir bahwa hari ini kedatangan seorang Alfian Tanjung tentu harus menjadi lebih familiar, karena kota Solo telah menjadi tempat yang akan dominan dan kerap kali saya bersama dengan masyarakat di sini, dan tentunya kita sama-sama mendoakan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit hari ini mereka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang mulai terdengar terkena virus corona, semoga Allah juga bisa memberikan dia kekuatan dan kesembuhan. Kalau sampai juga hal lain yang didapatnya, saya hanya ingin menyampaikan pesan supaya kita juga jangan terlalu banyak mengumbar kepada publik. Kasihan keluarganya gitu. Ya memang itu dia tidak mau begitu. Saya ada mendapatkan satu situasi dalam sebuah grup sampai ditegur, udah ya Bapak ini sudah meninggal, ya sudah kita berdoa saja. Baik, kita masuk saja. Pembicaraan kita kali ini akan kita masuk pada spektrum yang lebih serius, bahwa sesungguhnya kalau boleh saya menyampaikan, materi ini adalah materi yang saya sampaikan sejak tahun 2005. Terus terang saja, tidak berubah. Sejak 2005 materi saya berikan ketika saya memulai perkuliahan. Jadi ketika kalau di kampus, mahasiswa mata kuliah apapun, program apapun, saya akan mengawali dengan menyampaikan materi ini. Ketika saya kemarin di penjara selama 29 bulan, ya tentu saya tidak cukup ingat. Jadi ketika saya punya alat bantu, saya mulai bisa memanggil kembali memori dan kita coba tampilkan. Kepada Bapak Moderator tentu nanti akan memberikan kawalan dalam proses pembahasan kita. Intinya pembicaraan kita hari ini memang pembicaraan yang menuntut kita untuk menyadari kalau dalam ilmu penjajahan kita ini udah dijajah tapi nggak berasa. Ini yang saya kebingungan ngomongnya jadinya. Ya, apalagi saya yang kebetulan narasumber resmi negara, jadi jamaah yang belum tahu, saya narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprov, di Kesbangda. Jadi kalau pakai akal waras, otak saya sampai sekarang nggak mampu mencerna. Narasumber resmi masuk penjara itu. Kecuali kalau saya masuk ngambil posisi oposisi, posisi underground, atau posisi separatis, posisi yang lain-lain. Ini saya memang kekacauannya sedang sangat serius. Mari kita mulai saja. Kita tidak terbantu dengan pencahayaan. Saya bacakan saja. Dan tertayang di sini adalah pada tahun 2025
dua negara muslim terbesar di dunia yakni Indonesia dan Pakistan akan lenyap dari peta dunia. Benar atau tidak itu mungkin urusan berikutnya. Tapi kalau kita lihat formula daripada pengelolaan ini atau statement ini disampaikan oleh William Cohen. William Cohen ini adalah seorang menteri yang pernah jadi menteri pertahanan Amerika pada tahun 2000-an atau sebelumnya. Pokoknya tahun-tahun 90-an akhir 2000-an dia menjadi menteri pertahanan Amerika dan dia memberikan analisa seperti itu. Kalau saya sebenarnya sangat dakdikduk terus terang saja dengan adanya seolah-olah adanya perpindahan ibu kota itu sudah selesai. Maksudnya sudah terjadi. Kebetulan saya sempat punya kesempatan mengisi safari dakwah, acara dakwah saya di Kalimantan Timur. Yang namanya Penajam itu ada sebuah daerah yang sangat polos, masih ya polos total, dan banjirnya itu setinggi langit rumah. Saya nggak ngerti ya, dan kita nggak boleh ngomong begini. Saya tahu omongan saya pun nanti mungkin akan dicatat lagi, direkam lagi, dilaporin lagi gitu. Saya cuma heran aja kenapa kok kita tega gitu. Ya oke, saya tidak mau bahas itu karena memang penjajahannya sedang berlangsung. Saya ulang saja, pada tahun 2025 dua negara muslim terbesar di dunia yakni Indonesia dan Pakistan akan lenyap dari peta dunia. Saya tidak bisa menjelaskan karena ini memang ada program NDI ya, yaitu 2015, 2020, 2025, 2030. Dan bahasan kita bukan ini. Kita akan coba memahami ada apa dengan negeri kita dan selanjutnya kita perlu memahamkan. Yang pertama, Indonesia kita di persimpangan jalan. Secara tulus saya katakan, apa yang saya sampaikan ini adalah sudah saya bahas sejak 15 tahun yang lalu. Kadang-kadang saya kalau buka materi ini lucu nih, bahas ini udah saya ulang-ulang. Bahkan mahasiswa sampai tanya, Pak, ini mata kuliahnya gak ada hubungan. Tapi setelah berlalu sampai memasuki tahun 2020 ini saya lihat semakin serius. Dikuasai sumber daya alam kita oleh pihak asing. Saya ingin mengajak para jamaah semua, para ibu bapak yang ada di sini. Penguasaan ini terjadi tanpa perlawanan, bahkan kita menjadi bagian daripada proses penguasaan itu. Ambil contoh, kalau ada anak mahasiswa S3 mengambil program metalurgi, planologi atau proses eksplorasi alam. Yang saya sering dengar, kalau ada orang kuliah di luar negeri, dia senang, apalagi di Amerika, di Eropa, dia gila. Kenapa? Karena dia dapat beasiswa. Bahkan ada teman saya pernah saya tahu dia diberikan biaya hidup 2 miliar selama 1 tahun. Terdengar besar, tapi dia membuat disertasi program karya ilmiah akhir S3-nya itu adalah memuat tentang peta tambang emas Indonesia. Wah, saya bilang kalau goblok itu. Akibatnya apa? Dia nggak ngerti, dia lagi dikerjain. Anaknya suruh datang, dikasih uang 2 miliar per tahun, rumah mewah, pokoknya pusat penghinaan, wah mewah. Selesai dia buat disertasi itu dikasih nilai A. Kalau dulu 100, pangkat 100. Nggak ngerti, saya ingin katakan pada semua yang hadir di sini. Negara-negara Eropa itu, apalagi sekarang kita sudah dapat gelar negara maju. Ya. Kalau orang nggak ngerti strategi lawan, girang. Ketika kita mempunyai posisi negara berkembang alias negara miskin, konsesi atau persentase pengiriman barang kita keluar itu cuma kena ces 5%. Ketika kita sekarang merasa bangga, ini kan kerjaan Amerika, kerjaan negara Zionis, Freemason, Illuminati, Bavaria. Ini pemerintahnya lagi rumongso. Oh, negara kita negara maju. Padahal dengan menjadi negara maju itu, sekarang proses konsesi dan persentase pembayaran ekspor itu maju 20%. Wah, saya nggak paham. Memang karena kita tidak terlatih dengan diplomasi internasional, pola relasi politik internasional, akibatnya ya sudah. Yang pertama, udah jeblos. Apa mau diomong sekarang?
Freeport. Freeport itu adalah sebuah sumber daya tambang emas yang dikelola sejak tahun 1958 oleh sebuah perusahaan Amerika. Sejak tahun 1962 sampai 2012 dia mendapatkan keuntungan 360.350.12. Indonesia cuma dikasih 1%, dan itu pun dibancak oleh partai-partai penguasa. Aparat-aparat itu dapat jatah 56 miliar per tahun. Rakyat-rakyat dari tepi-tepi di Riyadh itu yang pakai koteka itu cuma mengambil serpihan-serpihan aja, kalau ketahuan langsung ditembak di tempat. Bukan zaman dulu, saiki, zaman sekarang. Kemarin ketika terjadi peralihan 51-40 itu bohong, baru mau dibahas. Saya nggak ngerti ya, negeri ini nih tololnya tolol nasional tuh. Barang yang belum selesai, belum dibahas, belum ketok palu. Sejak tahun 60-an sampai tahun 2010-2011 itu kita cuma dapat 1%. Sekitar 2011 DPR itu mengkomplain kepada PT Freeport. Gagah telah melakukan proses pembelaan pada hak-hak rakyat. Naiknya berapa? 3,75%. Kedengarannya enak. Dulu dari sejak dieksplorasi sumber daya emas, ini baru bicara Freeport. Kita belum bicara yang di Sulawesi Utara, belum di Nusa Tenggara Barat, belum yang terbaru di Halmahera. Jadi negara ini ancur-ancuran. Saya tidak bisa membahasakan kecuali memang penjajahan ini berjalan. Makanya saya tidak pernah mau bosan kalau di mana ada kelompok yang saya anggap akan berteman dengan saya dalam jangka panjang. Gue kasih tahu dulu kalau bahasa Betawi, gue kasih tahu nih kita ini udah dicek. Bahkan lucunya kalau secara ekstrim, seperti ada seorang ayah, anak gadisnya mau diperkosa orang, dia bukan belain anaknya, malah ikut megangin tangan anaknya. Maaf ya, mudah-mudahan jamaah jangan menganggap saya ngomong cabul, udah keterlaluan, gobloknya nasional. Dan kita memang tidak punya pengetahuan apa-apa. Ketika 1% dapat diperoleh, kemudian beralih 3,75%, yang terjadi adalah tidak pernah diberikan seperak pun. Terus terang saja kalau moto, kita tuh dalam berbagai event kalah terus. Kita di rumah sendiri, kita dijajah, kita dirampok. Nah makanya orang-orang model saya ini memang ya, terus diganggu terus. Dikit-dikit dilaporin polisi, dikit-dikit laporin polisi. Karena saya bukan gerakan apa, ya. Posisi saya posisi resmi, diminta resmi oleh negara untuk jadi narasumber. Yang kedua, berkembangnya pola dan gaya hidup yang berakar pada ideologi sekuler, liberal, pluralis. Ini yang jadi persoalan kita hari ini, serius sekali. Pandangan-pandangan yang sifatnya dikit-dikit, oh jangan bobo agama, dikit-dikit agama musuh Pancasila. Apalagi. Nah pandangan-pandangan inilah yang sebetulnya membuat kita jadi sulit. Misalnya acara hari ini, cara hari ini tentu tidak bisa dibantah. Menjadi hadir sebanyak ini cukup disebabkan karena edaran Kementerian Agama. Saya baca juga. Tapi kita berserah kepada Allah, semoga seluruh yang hadir di sini sehat-sehat saja, semua yang bersama dengan kita, karena bagaimanapun semua tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting buat kita pahami juga. Kalaupun ada yang mencoba bersikap secara sepihak, tolonglah Anda pahami. Kita akan bilang, kalau sampai kita punya acara dipersoalkan bahkan dibubarkan, bubarkan mall. Karena mall tetap rame. Selama mall masih rame, pusat perbelanjaan masih rame, jangan pernah kita mau dibubarkan. Ya, kita akan lawan. Gitu ya moderator ya. Saya ngambil bocoran dikit ini ya. Tadi ngobrol-ngobrol dengan moderator. Yang ketiga, penguasaan sentra-sentra strategis bangsa kita oleh tirani minoritas. Mungkin saya harus mulai bicara dalam artian kekeluargaan. Sekitar tahun 2010 saya pernah berbisnis telur asin.
kesannya kecil, tapi karena kebetulan memang saya juga orang Padang. Tahu Padang Pak ya? Ente orang Padang juga rupanya ya? Nih duo Padang nih, gimana ceritanya nih? Tapi orang Solo nggak merasa dijajah kan ya? Ini duo Padang gitu. Waktu itu kita produksi telur asin. Karena memang saya relatif sudah luas jaringan, ada telur itu berkembang cepat. Ketika permintaan semakin banyak, saya tidak bisa beli telur. Dari 350 peternak itik, kuyup, entok, soang atau sejenisnya, unggas-unggasan itu, 350 peternakan, satu pun tidak ada yang bisa kita beli. Kenapa? Karena setiap peternakan itu sudah dikunci oleh para pengusaha-pengusaha Cina. Yang ini 35 juta, 20 juta. Nah, ini penyakit petani-petani di kampung-kampung tuh, kalau sudah pegang uang 25 juta, 30 juta, pertama apa? Beli motor. Akhirnya duitnya nggak ada lagi. Padahal itu kan niatnya untuk beli pakan, buat apa? Buat pengembangan. Akibatnya, nggak mau tahu lu punya utang sama maka kalian kaki punya telur, lu aja telur lu kasih buat tiap ali. Akhirnya ketika saya pernah kan terus terang saya kembangkan, waktu itu saya kembangkan menjadi supplier telur ke pedagang-pedagang martabak telur segala macam. Ditantang sama pedagang, Ustaz, kalau bisa datangkan 200 butir setiap malam, saya langganan. Ternyata satu pun susah Pak. Karena setiap datang ke situ nggak bisa, semua takut karena dia di sini 25 juta, 15 juta, 35 juta, 40 juta. Akhirnya pengembalian itu diekuivalenkan dengan uang yang 35 juta itu harus bayar dengan telur, dan harga telurnya ditentukan oleh si pembeli. Ini saya harus buka satu yang kecil-kecil dulu, karena kalau kita teruskan nanti ini banyak hal. Oke ya. Komunitas mayoritas umat Islam masih menjadi budak di negeri sendiri. Saya pernah menjadi ketua Majelis Syuro 5.000 masjid Tangerang Raya, yang sampai sekarang saya itu marah setiap ada konflik, apakah dengan pendeta gara-gara kasus agama, apakah dengan orang Hindu Buddha gara-gara soal kandang babi. Pokoknya kalau ada keributan antara kelompok Islam dengan kelompok yang bukan Islam, mesti yang ditangkap polisi yang Islam. Otak saya nggak ngerti, beneran asli. Satu hari sekitar tahun 2008, ke rumah saya dikirimkan BAP penangkapan ketua masjid. Ceritanya bermula daripada ketika pemuda gereja datang ke masjid, entah tujuannya apa, diawali dengan dia menggergaji gembok masjid. Gerbang masjid di luar tuh digergaji semua jam 2 pagi. Masuklah dia ke tengah masjid menggunakan motor. Kalau istilah anak-anak tuh ngetrek gitu lah. Karena saya tanya sama Pak Moderator, kalau ada orang masuk masjid naik motor ngetrek, diapain? Ya oke, paling tidak kita tempeleng kan. Tempeleng itu di pasal. Karena ketika anak itu masuk ditempeleng, pihak gereja langsung cari polsek terdekat, ditembak dengan duit 200 juta. Jadi berbalik, langsung kompresi pers, anarkis, telah terjadi pemukulan. Masyarakat kan tahunya yang di koran, sama dengan yang dialami oleh FPI. Ya, saya ini badan ahli front, saya di DPP pusat FPI itu saya badan ahli, kalau kata bahasa bagian tim pemikir. Kita kadang-kadang belum bisa menjelaskan pada masyarakat. Yang terjadi gini, ketika FPI menegur sesuatu, kita kirimi surat, kita kasih tahu melanggar pasal sekian, kita beritahu melanggar ayat ini, undang-undang pasal sekian. Belum sampai langsung dihadang oleh preman-preman yang berbayar, baik dengan samurai, baik dengan linggis segala macam. Kita datang baik-baik, disikat dengan golok, dengan linggis, dengan pedang segala macam. Ketika kita membalas, langsung keluar televisi. Pemirsa, inilah dia front pembela Islam telah sedang melakukan gitu. Masyarakat nonton yang ini kan, dia nggak tahu bahwa sebelumnya kita udah datang baik-baik diserbu. Nah, proses permainan seperti itu terus menerus. Nah, saya ajak para jamaah semua, nanti kita akan kembali ke rumah kita masing-masing.
Ini mungkin pesan buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Karena terus terang sekarang ini tentu hari apa? Sabtu ya. Sabtu hari ini ada yang sekolah, ada yang kuliah. Kalau saya coba tes aja juga mungkin juga agak sulit. Katakanlah misalnya di ruangan ini yang laki-laki, yang mahasiswa berapa orang? Mahasiswa itu artinya S1 ya. Yang mahasiswa 1, 2 orang. Oke, laki-laki. Ini kan yang umahat. Yang mahasiswi berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berarti kan yang lain lagi pada kuliah. Gue gini-gini 30 tahun gue jadi dosen, nggak ada kuliah Sabtu kan, aneh ngomong Forest. Ini terus terang aja, jadi acara-acara isinya nenek-neneknya, emak-emaknya, tampangnya muda-muda cantik-cantik. Karena emang wudunya, sholat malamnya bagus. Ditanya umurnya berapa? 40 tahun, 45, 60. Bukan nyindir ya Bu ya. Baik, sekarang kita sampaikan pesan itu. Pesan pertama buat generasi muda kita sebelum kita membahas hal-hal yang menjadi sebab. Nanti kita akan bahas ada apa sebetulnya, kenapa sehancur ini kita. Himbauan saya buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat teman-teman, juga mungkin buat kita juga, buat saya juga. Mari kita ajak anak-anak kita bersama kita untuk memahami persoalan secara utuh, menyeluruh, komprehensif dan holistik. Sekarang Habib Rizik di luar berlama-lama. Saya kadang-kadang kuping saya panas. Jadi pemimpin pengecut. Umatnya di sini, nah kan nggak tahu persoalan. Nggak boleh begitu. Kita nggak boleh sembrono. Nggak mungkin Habib Rizik ngambil sikap seperti itu. Oh, Ustaz Alfian di penjara. Iya, jadi Ustaz nyebar fitnah, gini. Saya tahu. Tapi ketika udah ketemu ngobrol begini, ternyata nggak begitu. Yang kedua, kepada adik-adik melalui ibu-ibu di sini, melalui kakak-kakak di sini, agar mempunyai kesiapan secara pribadi dalam artian yang seluas-luasnya, kesiapan kolektif jamaah generasi muda Islam. Karena saya lagi masih punya mimpi jamaah subuh itu jamaah milenial, ya, subuh berjamaah se-Solo Raya, isinya anak umur 17 tahun sampai 25 tahun. Wah keren. Ibu-ibu bagian nyiapin makan sarapan pagi. Saya yakin setuju ibu-ibu. Iya. Karena dulu saya ingat zaman saya SMA tahun 80-an. Itu kan kalau apa-apa jihad, jihad. Salat subuhnya di mana? Di rumah. Jam berapa? Jam 6. Nih bapak-bapak nih kalau dites juga nih mesti dikontrol nih. Subuhnya ke masjid nggak tadi semua nih? Boleh nggak saya mengatakan yang ada di sini 100% ke masjid sholat subuhnya? Boleh ya? Mudah-mudahan betul. Sekarang ibu-ibu yang punya anak muda, yang punya anak remaja, yang punya suami, apa dijamin suami-suaminya sholat subuhnya ke masjid? Alhamdulillah. Mendingan saya dijamin aja dah. Membangun jaringan perlawanan secara sedemikian rupa sehingga kekuatan yang terbangun bisa menjadi kekuatan yang bersifat nasional dan bahkan internasional. Saya sampai sekarang belum punya pemahaman kenapa di seluruh, terutama tempat saya tinggal selama ini di Tangerang Raya itu, tidak ada satupun masjid yang remaja masjidnya hidup. Kalau giliran udah kuliah, saya kan udah kuliah Ustaz. Kalau dia udah nikah, saya udah nikah. Tapi giliran geng motor, udah umur 80 tahun juga masih jalan aja. Geng motor 80 tahun masih jalan, ngurus semuanya masjid, baru nikah aja seolah-olah udah nggak level. Saya nggak tahu kalau di Solo mungkin berbeda, di Jakarta begitu. Nah, apa sebenarnya yang kita hadapi? Sebenarnya ini wilayah serius. Persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita yang pertama adalah proses perpecahan. Ini permainannya permainan sistematik dari kelompok Illuminati, Bavarian, Freemason, dan kelompok-kelompok yang sudah dimainkan oleh orang Kristen dan orang-orang komunis yang sebenarnya sebagai penopang daripada labilitas permanen. Di biar jamaah juga kenal saya dengan lebih jauh. Saya memang membuat branding PKI itu supaya mempertegas bahwa ini musuh negara. Tapi kalau kita turun ke bawah ini seperti gunung es. Karena kelompok-kelompok salib, ya,
Mereka tidak ada urusan dengan Indonesia lebih berlanjut. Mereka akan tetap mendengar komando Vatikan. Mereka akan tetap menunggu komando jaringan Kristen internasional. Yang kedua, ya, persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Yang kedua, internasionalisasi narkoba. Temuan saya selama kurang lebih 29 bulan dalam penjara itu, 250 ton masuk ke Indonesia dengan resmi, disambut dengan seragam coklat dan seragam biru, ada berkas, ada berita acara. Nggak tahu lagi saya mesti ngomong apa lagi. Jadi narkoba negeri ini masuk, dan mereka merusak sejak anak-anak PAUD, anak-anak TK, SD. Itu skemanya namanya medium inkubator narkoba. Memang kalau semakin dibahas, semakin punya alasan mereka laporin saya lagi ke polisi. Ya, karena mafia-mafia ini memang benar-benar jahat. Jadi kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kaget anaknya kena narkoba, bukan salah dia. Dulu waktu dia kecil, dia sembarangan makan, sembarangan jajan. Saya buka aja deh start skema mereka. Tidak dilecehkan, tidak diperkosa, cuma disuntik 5 dosis. Jadi ketika dia menjelang pulang kuliah itu diantarkan, udah begini ya. Apa kata orang? Bapaknya anti narkoba, anaknya narkoba. Ya. Memang mengerikan, maka saya bilang kita emang sudah dalam cengkeraman. Ya. Adanya sikap diskriminatif terhadap warganya sendiri. Yang aneh itu mayoritas tertindas. Ini sampai sekarang saya belum punya. Saya cek kemana-mana susah. Contoh misalnya teroris. Teroris pasti ntar ujung-ujungnya jenggotan, cingkrang, istrinya bercadar. Saya tanyakan pada beberapa jenderal-jenderal polisi yang punya hubungan baik dengan saya, dengan komunikasi obrolan verbal gini. Pak, saya ngerti Pak, yang namanya pasukan bersenjata itu juga dimiliki oleh Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, ada 5 Pak. Kenapa nggak pernah saya dengar ada operasi menangkap para laskar-laskar Kristen bersenjata? Tahu nggak jawabnya? Tidak diperintah atasan dan tidak ada biaya operasional nangkepin mereka. Jadi kalau nangkepin yang Islam ada duitnya. Jadi mengerikan. Jadi para jamaah semua, pada hari ini kita ingin mengatakan bahwa negeri kita memang udah. Jadi kalau boleh kita mengutip sedikit pernyataan Pak Karno, ya sebagai orang yang pernah ada dalam peran sejarah bangsa kita. Presiden pertama pernah berkata, kita dijajah Belanda, kita dijajah Jepang, dan kita akan mengalami dijajah oleh pemerintah kita sendiri dengan lebih kejam dari penjajah. Ya tapi repotnya orang yang diomongin Soekarno justru kata pengikut Soekarno. Aduh. Makanya saya bukan pendukung Soekarno ya. Saya karena Soekarno pernah ngomong begitu, ayo deh. Apa nggak dijajah? BPJS belum bayar, BPJS dikejar-kejar. Enggak, jadi anggota BPJS dikejar-kejar suruh masuk BPJS. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kalau jamaah yang belum paham, itu di kampung-kampung di beberapa daerah banyak yang stres masyarakat. Enggak ikut BPJS, suruh ikut BPJS. Sudah ikut dikejar-kejar, suruh bayar. Jadi kita tuh dijajah dengan terang-terangan. Ya. Saya nggak tahu kalimat apa yang bisa diinikan. Selalu mengarahkan bangsa untuk menjadi negara yang berketergantungan di segala bidang. Saya nggak ngerti ya, semua yang namanya garam impor, apalagi bumbu dapur impor, gula impor, beras impor. Yang kalau sampai itu Pak Budi Waseso, Buas yang pernah jadi ketua BNN. Jadi kalau tadi ada yang nanya, Ustadz dari mana datanya? 250 ton tiap tahun itu masuk ke Indonesia atas penjelasan resmi di hadapan publik oleh Bapak Jenderal Budi Waseso
sebagai ketua BNN. Saya ada lembaran makalahnya, lembaran wawancaranya. Ketika si Menteri Perdagangan impor beras dari luar negeri, di Bulog itu masih ada beras sebanyak 1,5 juta ton. Coba bayangkan, kita punya tapi terimpor. Kenapa? Ya karena semua partai kebagian. Jadi ngeri negeri kita nih memang udah ampun-ampun. Makanya saya sendiri, ya dalam bahasa saya sempat bilang juga pada istri saya, ini saya materinya yang mana nih? Saya punya 3 materi, tapi memang ini waktunya tinggal 20 menit mudah-mudahan selesai. Biar tanya jawabnya agak banyak kan dikit. Apa yang bisa kita lakukan? Saya minta kepada semua dengan cara sendiri, mari kita membuat kelompok-kelompok kecil, satuan perlawanan. Minimal kita mulai melawan itu penting, supaya kita jangan nanti disembelih tanpa mengerti ada apa. Karena yang namanya Syiah itu sudah menimbun ratusan ribu pedang-pedang di Wonosobo, ya. Pasukan Pasdaran di Sulawesi, di Kalimantan, di Pekanbaru. Kenapa saya tidak pernah bahas itu? Karena nanti kebanyakan pasal. Udah ngomong PKI aja gue masuk penjara, ngomong Syiah lagi, ya, belum ngomong LDI, ya. LDI nggak ada yang berani bahas. Kenapa? Karena setiap yang membahas LDI pasti diserbu. Namanya Senkom tuh logonya seperti logo polisi, ya. Udahlah, ntar dibahas-bahas lagi. Satuan perlawanan artinya apa? Kita semua sadar, kita jangan biarkan, jangan sampai negeri kita seperti yang dialami oleh Angola. Tahu Angola, Pak? Angola, sebuah negara di Afrika, pada tahun 2017 mengumumkan bahwa Angola tidak membolehkan masyarakatnya beragama karena utangnya banyak dengan Cina. Atau Zimbabwe itu dilepaskan hutangnya oleh Cina dengan syarat mengganti mata uang. Kita ini menyerahkan nyawa rakyat kita. Udah tahu sumber corona dari Wuhan, dari Cina. Sekarang kalau yang dari Cina, baik yang masuk mau yang keluar, kagak apa-apa. Bayangkan itu, dengan terang benderang ingin membunuh rakyatnya. Nanti kalau ini dicatat lagi, ada yang tidak laporin lagi, gitu terus. Jadi otak kita udah nggak boleh dipakai. Sumber penyakit di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D. Yang lebih parah di tempat D. Lah dari tempatnya kita nggak boleh mempersoalkan. Rupanya presidennya dari Solo ya, bukan dari orang Padang ya. Orang Solo tanggung jawab di akhirat loh. Telah menyerahkan orangnya ke sono. Bapak ini bilang saya nggak milih. Bapak ini bukan saya nggak ngomong soal gituan. Jadi nomor 2 ini bisa sweet ya. Mungkin kita bisa awali dengan gerakan penyadaran, gerakan penguatan. Nah kalau yang ini mungkin pembicaraannya mungkin kembali kepada standarisasi normal aja. Karena kalau kita bicara ahririyah atau tahririyah atau bicara al-huriyah, nanti orang maknanya Hizbut Tahrir nih. Enggak, saya tidak ingin masuk pada wilayah. Saya ingin mengajak buat kita para jamaah semua tidak bisa membiarkan, jangan bilang negeri kita aman. Tidak aman. Saya sering bertanya walaupun belum punya jawaban sampai sekarang. Kalau mudah-mudahan sekarang ada yang bisa jawab. Siapa yang bisa belikan saya 2 bungkus saja Alhami dan Salami? Apa tuh? Kan gitu. Ya kenapa bisa bilang apa tuh? Itu adalah mie instan yang dikeluarkan oleh kelompok muslim. Kenapa bisa tidak laku? Kenapa Anda tidak pernah dengar? Kenapa Anda? Bukan salah kita, itu dikunci habis. Kenapa masyarakat hanya tahu koran Kompas? Apa itu Kompas? Komando Pastur. Merek yang lain, tadi kan Alhami dan Salami. Merek yang lain titik-titik dan titik-titik. Itu satu hari untungnya 2 miliar. Koran Kompas dibagi gratis aja setiap hari itu keuntungan 500 juta.
Makanya Pak, kalau ucapnya Alfian Tanjung dibahas semua nih orang nih. Itu sebenarnya begini para jamaah. Saya ingin mengajak kita semua ambil bagian aja. Kita ambil bagian. Yuk, mudah-mudahan bisa lebih cepat selesainya. Apa yang maksud dengan perlawanan? Baik di tingkat pusat maupun di daerah, hal ini bisa ditempuh melalui kelompok-kelompok kajian. Udah bagus nih. Berupa kelompok diskusi maupun gerakan-gerakan lokal disantuni oleh kelompok pemikir. Hal mana antar kelompok pemikiran, kelompok pelaksana di lapangan memiliki hubungan simbiosis mutualistis. Kita harus mulai buat kecil-kecil, nggak apa-apa. Kelompok jadi kajian-kajian, jangan pernah berhenti. Walaupun yang punya liko 8, 9, 20 terus rutin. Ibu-ibu alumni SMA-nya dulu, teman-teman wali murid, wali santri, apapun namanya. Terus karena bagaimanapun ini nanti akan ada gunanya. Satuan perlawanan cukup. Apa yang mesti dengan penyadaran? Dilakukan melalui jalur pendidikan, diperankan secara luas di penggunaan kelembagaan dengan formal, pusat-pusat kajian, majelis ilmu, tempat berkumpul masyarakat. Aktivitas dilakukan gerakan perlawanan sesuai dengan tingkat persoalan yang dihadapi dan teritorial dan kompleksitas. Saya pikir Kulon Progo udah dipelajari aja tuh, bagus betul. Masyarakatnya wajib beli di situ, beli beras di situ. Jadi masyarakat itu petani-petaninya makmur, tukang kecapnya maju, jualan sabunnya maju. Padahal cuma satu kabupaten kota. Sebenarnya ini yang punya bakat sebenarnya Pak Anies Baswedan, tapi Pak Aniesnya dimusuhin terus, diuyak-uyak terus. Ya, mereka kebingungan nggak bisa nyalonin presiden. Ya. Mungkin nanti Gibran jadi presiden cocok banget ya. Setuju? Wali kota ya Pak. Sul adab begitu mau dipilih. Gerakan penguatan. Kesadaran telah dimiliki secara luas dan merata perlu mendapat penguatan, baik secara nilai mental spiritual maupun nilai bersifat fisik, pengadaan fasilitas dan dukungan real, peluang, dana, dan peran lanjutan, perorangan, komunitas yang telah tersadarkan situasi tentang Indonesia yang berada pada era penjajahan, bisa melakukan tindakan lanjut yang terarah, memiliki rumusan tujuan yang lebih fokus, jelas, dan realistis. Misalnya, saya punya teman, itu anak-anaknya disekolahkan ke Cina gitu. Contoh-contoh kecil tuh. Jadi ibu-ibu juga begitu tuh. Apa nih? Yang ini ahli apa? Contoh ya. Kenapa perusahaan-perusahaan Cina tidak pernah mengeluh dengan pajak? Ya, karena pengusaha-pengusaha pribumi suka kelabakan. Tahu-tahu ditotok dengan pajak yang tinggi. Orang Cina itu punya dual account. Jadi dia bikin pembukuan untuk yang dilaporkan kepada Dirjen Pajak itu misalnya keuntungannya cuma 10 miliar. Nanti dia punya lagi, biasanya agak tua tuh, yang tampang seperti gembel. Dia tuh bisa pembukuannya pakai bahasa tulisan kanji. Itu ternyata aset sebenarnya ada sampai 12 sampai 15 triliun. Jadi yang dilaporkan ke sana cuma 10 miliar, dia punya 12 triliun. Ya, biar tahu aja. Makanya orang Cina nggak pernah ngeluh dengan panggilan kita yang pribumi. Kebingungan, bayarnya mahal, apa-apa dipajakin, sampai nasi bungkus dipajak. Yang mengerikan nih, Menteri Keuangan akan membebaskan pajak buat orang yang gajinya 16 juta ke atas. Tapi kalau yang gaji 4 juta dipajak. Udah paling cakep. Indonesia paling cakep dalam urusan menyengsarakan rakyatnya, udah keren nah. Ya. Kenal pot, kena pajak. Saya nggak tahu nih orang-orang pada gila semua, pada kebanyakan makan virus corona ya. Mendingan kita doain aja kali biar pada mereka yang kena ya, kita jangan ya. Iya, gimana ya, nggak boleh ya dalam agama ya, nggak boleh Ustaz ya, dosa ya Ustaz ya. Oke, jadi artinya silakan pikirkan masing-masing, sekolahkan anak, tapi tentu dikontrol. Yang juga bisa diakses tuh ke Turki. Ya, saya kemarin ngisi pengajian ibu-ibu, ada kajian ibu-ibu itu ternyata di Turki satu semester anak S1 itu cuma 3,9 juta rupiah. Saya bilang mau amat, karena memang semuanya
protek. Nah, kalau warga asli Turki dari SD kelas 1 sampai tamat S3 gratis total. Turki itu punya perguruan tinggi yang terbaru aja 116 buah yang kualitasnya go internasional. Dan dia punya program hafiz 10 juta anak tanggungan pemerintah. Ya, ini hafal Quran nggak, kita bikin pesantren hafal Quran kebingungan nyari duit, bapaknya belum dibangun, ustadznya belum gajian, ya. Bukan nyindir, bukan, beda kalau di Turki itu APBN, APBN-nya langsung, jadi hafal Quran itu langsung di backup oleh pemerintah. Oke ya, mudah-mudahan bisa selesai. Ini mungkin sebagai bentuk penegasan. Dimaknai dengan kemerdekaan untuk kita jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Saya kebetulan waktu saya ditahan pertama kali di Polda Metro Jaya, saya bertemu dengan Ali Imron. Saya tidak mau memberikan komentar tentang dia bagaimana. Saya tanya, dulu kenapa dibom tuh Bali? Jadi ada sebuah daerah di Bali itu, dia buat semacam tulisan atau semacam poster atau spanduk. Apa tulisannya? Pribumi dilarang lewat. Nah, masyarakat kan nggak tahu karena kita tidak pernah mengerti sebabnya apa. Kalau yang ngerti bener bagus juga tuh dibom gitu. Kalau yang ngerti kan, kalau kita kan nah, jangan lah ngebom tuh nggak boleh, ya kan gitu kira-kira. Tapi saya tanya, kenapa saat dulu sampai dibom? Jadi memang kelompok-kelompok Cina, kelompok kita tuh nggak dianggap. Kenapa? Pejabat-pejabat kita, aparat-aparat kita, orang-orang yang punya posisi penting semuanya ada dalam ketiak mereka. Semua berhenti. Bulan Ramadan 2016 di Lampung atau di Medan kalau nggak salah, di Medan itu seorang polwan perwakilan Polresta Medan itu ditempeleng oleh orang Cina tuh gigi sampai rontok. Itu operasi sweeping di hari pertama bulan Ramadan. Bukan FPI, bukan laskar-laskar, itu polisi langsung. Ternyata yang punya hotelnya orang Cina. Lu polisi tahu apa? Gua udah bayar sama bos lu. Lu datang sini, rontok giginya. Nggak ada pembelaan dari atasannya. Ini situasi negeri kita hari ini. Jadi kita munculkan keberanian. Saya nggak tahu lagi deh utang-utang perlu dibayar apa enggak ya. Akhirnya semua akan tergantung pada kita. Nih jiwa kepahlawanan ini yang mungkin perlu dibangun minimal di rumah dulu deh. Ayo yang laki-laki berperan sebagai laki-laki, pimpin keluarganya, pimpin sholat 5 waktunya. Jangan bapaknya duduk-duduk baca koran, anaknya suruh ke masjid, ya. Baru pulang kerja, kamu ke masjid, ya. Jadi banyak anak yatim di masjid itu. Ada anak-anaknya ke masjid, bapaknya di rumah. Ketika para pendiri telah berdiri tegak memerdekakan bangsa, maka para siswa, mahasiswa, masyarakat akan ikut bersama karena mereka akan diajak menjadikan kita semua merdeka dan sebenar-benarnya kemerdekaan. Tentu materi ini terlalu umum, paling tidak sebagai inspirasi buat kita yang ada di sini, ya. Saya pikir begitu saja. Nanti kita bisa bicara lebih jauh karena masalah negeri ini sudah terlalu parah, dan saya berharap buat semua yang hadir, siapapun dia dan dengan niat apapun, memahami bahwa negeri ini adalah negeri kita bersama. Saya cukupkan dulu. Day